Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Senang bertemu kembali dengan kalian. Saya Haji Ibtitaul Jannah, Guru PAI SMK Negeri 1 Bongas Kabupaten Indramayu. Kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat, haji, dan wakaf untuk kelas 10 di semester 2 ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran pada media pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat yang pertama meyakini bahwa zakat, haji, dan wakaf adalah perintah Allah dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. 2. Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat, haji, dan wakaf. 3. Menganalisis hikmah zakat, haji, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. 4. Menyimulasikan zakat, haji, dan wakaf. Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, menyucikan dan membersihkan. Sedangkan zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tentang zakat tertera dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim in Ketentuan zakat itu yang pertama harus ada rukun dan wajib zakat. Yang kedua, ketentuan nisab wajib zakat. 3. Orang-orang yang berhak menerima zakat. 4. Macam-macam zakat. Dan yang kelima adalah hikmah zakat. Rukun zakat itu ada 5. Yang pertama, Islam. 2. Merdeka. 3. Memiliki harta dengan sempurna, bukan harta milik 2 orang atau lebih, atau masih proses pemilikan. 4. Mencapai nisab haul. Yang kelima, haul. Memiliki harta tersebut selama setahun. Harta diperoleh dari cara yang halal. Ketentuan nisab wajib zakat. Yang pertama, harta peternakan. Kambing nisabnya 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor. Kalau kambing betina 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing betina. Kerbau atau sapi nisabnya 30 sampai 39 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak kerbau atau sapi. Untuk nisab 5 sampai 9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 2. Emas nisabnya 93,6 gram, zakatnya 2,5%. Perak 6,24 gram, zakatnya 2,5%. 4. Perniagaan. Ketentuan nisab zakatnya disesuaikan dengan nisab emas dan perak. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat
itu ada 8. Yang pertama, fuqara atau orang-orang fakir, masakin, orang-orang miskin, amil, pengurus zakat. 4. Mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. 5. Riqab, orang yang memerdekakan budak. 6. Gharim, orang yang punya hutang. 7. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ke-8 adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Hikmah zakat yang pertama yaitu bebas dari beban yang telah disyariatkan oleh agama. Orang muslim yang telah menunaikan zakat berarti bebas dari kewajiban tersebut. Hikmah yang kedua, membantu menyelesaikan problem kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. 3. Menambah harta. 4. Membersihkan harta orang yang berzakat sehingga tidak bercampur dengan orang lain. 5. Menambah wibawa sosial seseorang. 6. Menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Pembahasan yang kedua tentang haji. Pengertian dan hukum haji. Haji menurut bahasa berasal dari kata hajjah yang artinya bersiarah atau mengunjungi sesuatu. Adapun menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap muslim atau muslimat yang mampu. Syarat wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu Islam. Orang kafir dan non-muslim tidak wajib naik haji. 2. Berakal. 3. Baligh. 4. Mampu. 5. Dilaksanakan tepat pada waktunya. 6. Khusus bagi perempuan harus disertai suami atau muhrimnya, atau boleh juga bersama orang yang dapat diberi amanah. 7. Ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup. Lebih dari satu dianggap sebagai sunnah. Rukun-rukun haji. Yang pertama, ihram. Artinya niat mulai mengerjakan haji atau umroh. 2. Wukuf di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu duhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. 3. Tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Macam-macam tawaf. Yang pertama, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika baru sampai di Masjidil Haram. 3. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika ingin pulang ke tanah air. 4. Tahallul, yaitu tawaf untuk menghalalkan larangan haji ketika ihram. 5. Tawaf nadar, yaitu tawaf dalam rangka menunaikan nadar. Selanjutnya tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan pada setiap kesempatan yang memungkinkan kita memasuki Masjidil Haram. Adapun ketentuan
tawaf antara lain menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Ka'bah harus berada di sebelah kirinya dan dimulai dari Hajarul Aswad terlebih dahulu. 4. Di dalam Masjidil Haram. Selanjutnya, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, yang didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar, ketika mencari air untuk Nabi Ismail. Adapun ketentuan sa'i, yaitu dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Dilakukan setelah tawaf. Tahallul, yaitu mencukur rambut minimal 3 helai. Dan yang terakhir adalah tertib. Wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, dan bila tidak dilaksanakan maka kita harus membayar dam atau denda. Yang termasuk wajib haji yaitu 1. Ihram dari mikot. Mikot artinya waktu dan tempat yang telah dilakukan selama ibadah haji. 2. Bermalam di Muzdalifah. Dilaksanakan pada malam Idul Adha, mulai dari terbenamnya matahari sampai tengah malam. Pada waktu tersebut, calon jamaah haji hendaknya mengambil batu kerikil kecil secukupnya untuk persiapan lempar jumroh di Mina. 3. Melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan aqobah. 4. Melempar jumroh aqobah pada hari raya Idul Adha, bermalam di Mina. 6. Tawaf dan wada. 7. Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Pembahasan yang terakhir adalah tentang wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Wakaf menurut istilah artinya menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum, dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum wakaf. Yang pertama, dasar hukumnya berdasarkan Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Yang kedua, dasar hukumnya berdasarkan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Artinya, apabila seseorang anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dasar-dasar wakaf. Pada pasal 1 dalam undang-undang ini menjelaskan beberapa pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. 2. Wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. 3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir. 4. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 4. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif. 6. PPAIW, kepanjangan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Demikianlah materi tentang zakat, haji, dan wakaf pada kali ini. Terima kasih anak-anakku, senang bertemu kalian semua. Sampai jumpa di lain pembahasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.